di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Eka Saputra, NIM 200 210 201 013. Baik, pengertian jaringan komputer itu ada beberapa karahnya yang menyatakan. Yang pertama, menurut Jafar Nur Yudianto menyatakan bahwasannya jaringan komputer ialah suatu sistem yang terdiri atas sebuah komponen-komponen dari komputer itu sendiri untuk didesain bisa dari berbagai sumber daya seperti printer, CPU, atau yang lainnya. Kemudian menurut Umi Proboyekti menyatakan bahwasanya jaringan komputer itu ialah suatu kumpulan komputer yang berjumlah banyak yang berpisah-pisah akan tetapi memiliki kaitan dengan hubungan dalam melaksanakan tugasnya atau fungsinya. Dan yang terakhir yaitu menurut Kristanto menyatakan bahwasanya jaringan komputer ialah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu sama lain dengan memakai suatu protokol komunikasi sehingga semua komputer yang saling berhubungan tersebut bisa berbagai informasi, program, dan juga sumber daya dan juga bisa saling memakai perangkat keras lainnya secara bersamaan. Nah, jadi jika ditarik garis besar dari ketiga pakar ini dapat disimpulkan bahwasanya jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari komputer-komputer dan perangkat-perangkat jaringan lainnya di mana memiliki hubungan yang saling keterkaitan dan bekerja sama untuk mencapai fungsi dari jaringan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indrian, NIM 2002 10 20 10 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan jaringan komputer. Dalam membangun jaringan komputer, tentunya memiliki tujuan dan manfaat yang sangat berguna bagi kita, yaitu yang pertama adalah sharing resource. Kita dapat membagi sumber yang ada dalam arti dapat digunakan secara bersama-sama seperti program, peralatan, dan periferal lainnya sehingga dapat dimanfaatkan setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa harus terpengaruh oleh lokasi. Yang kedua ada media komunikasi yang dapat memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna jaringan, baik itu untuk telekonferensi, instant messaging, chatting, atau mengirim surat elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai email, maupun mengirim informasi penting lainnya. Yang ketiga ada integrasi data yang dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat. Setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya atau dengan kata lain dapat dikerjakan oleh komputer-komputer lain yang ada dalam jaringan. Selanjutnya ada keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data melalui pengaturan hak akses dan password serta teknik perlindungan lainnya. Selanjutnya ada web browsing. Untuk mengakses informasi yang ada pada jaringan, contohnya web browsing, hampir setiap orang yang membaca tulisan ini mungkin pernah menggunakan browser web atau seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. Browser web memungkinkan kita untuk melihat informasi yang ada dalam sebuah web server di suatu tempat dan di dalam internet. Terakhir ada pengembangan dan pemeliharaan menjadi mudah dan menghemat biaya. Misalnya pada suatu perusahaan dapat menghemat peralatan yang harus digunakan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Isyafa Manduma Salasati, NIM 2002 10 20 10 06. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi berbasis jaringan. Jaringan yang digunakan untuk menyediakan layanan jaringan bagi pengguna jaringan. Aplikasi jaringan yang tersedia pada umumnya yaitu file service, print service, web service, email, fax, dan file transfer service. Yang pertama, file service. Komputer di mana file tersimpan disebut file service. Komputer lain atau yang mengaksesnya disebut klien. Dan yang dapat dilakukan adalah membaca dan menulis pada file-file tersebut tanpa perlu membuat salinan lokal pada disk drive klien. Layanan ini bisa transparan bagi end user. Kedua, print service. Print service yaitu bisa dikonekkan kepada sebuah komputer disebut print service. Komputer klien dapat mengirim file ke print service yang selanjutnya mencetak file pada printer. Seperti ini biasanya transparan bagi user, transparan juga.
Terus yang ketiga, web service, yaitu menyimpan berbagai informasi termasuk teks, grafis, animasi, gambar, video, dan audio. End user menggunakan browser web untuk meminta informasi dari server. Server mengembalikan informasi yang ditampilkan oleh browser web. Yang ketiga yaitu email. End user membuat email dengan menggunakan program email klien dan mengirim email ke orang-orang tertentu. Email service dalam membantu proses pengiriman email. Yang terakhir, file transfer service. File juga disimpan pada server. Server ini memungkinkan komputer klien atau klien lain untuk menyalin file-file dari server ke disk drive lokal mereka dan menggantikan isi file pada file server dengan file pada disk drive lokal klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosidian Pertiwi, NIM 2002120201002. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jaringan komputer berdasarkan area. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan besaran area jaringannya, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama, LAN, Local Area Networking, adalah jaringan milik pribadi dalam suatu lokasi, biasanya pada satu lantai di sebuah gedung, kampus, atau sebuah komputer dalam suatu perusahaan. Besarannya cakupan area jaringan pada LAN mencapai beberapa kilometer saja. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Networking, pada dasarnya merupakan versi yang lebih besar dari LAN dan umumnya menggunakan teknologi yang sama, dan cakupannya mungkin berupa sekelompok kantor cabang yang letaknya berdekatan. Dan yang terakhir, WAN, Wide Area Networking, menjangkau area geografis yang sangat besar, biasanya berupa negara bahkan benua.